Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Ya, sekali lagi di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan berbicara kepada Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya percaya firman Allah yang saya sampaikan cuma satu topik, tapi bisa berbicara bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena itu pekala terhadap perkataan Roh Kudus di hati Anda. Saya percaya Roh Kudus sedang berbicara buat Anda sesuai dengan kebutuhanmu. Karena itu izinkan Roh Kudus bergerak dalam hidup kita. Lalu berbicara kepada kita. Dan biarkan Tuhan itu menuntun langkah demi langkah kehidupan saudara. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia itu bisa kita lakukan bersama-sama. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terangi hati kami. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu yang akan disampaikan dengan sangat simpel dan sederhana supaya kami boleh hidup menyenangkan Tuhan. Dan apa yang kami alami hari-hari ini, biar kami menjadi orang-orang yang selalu mengambil keputusan menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Diserahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, saudara, pagi hari ini saya rindu bicara soal perhatikan kekudusan hidupmu. Nah, ini penting buat kita supaya kita itu memperhatikan bagaimana satu sisi kehidupan suci, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sebab Alkitab berkata 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan begini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, pertanyaannya adalah bisa nggak kita hidup kudus di zaman seperti ini? Bagi gereja Tuhan yang mau hidup benar, justru disinilah letak peperangan rohani. Setiap hari kita hidup di dalam peperangan rohani bersama dengan Tuhan. Ada satu usaha yang kita lakukan, tetapi kedekatan dengan Tuhan itu yang memampukan kita untuk terus bertahan di dalam kekudusan. Kekudusan adalah satu bagian yang kita lakukan, tapi juga kita berserah kepada Tuhan. Nah, kolaborasi dua hal inilah lebih banyak bagaimana kita ini bersekutu dengan Tuhan. Maka kekudusan itu tetap bisa dijaga. Saya percaya bahwa kekudusan sesuai dengan standar firman Allah bisa kita lakukan. Firman Allah terjadi buat hidup kita, tidak ada yang berat. Cuma persoalannya adalah apakah hari ini kita mau untuk hidup kudus atau tidak. Mau menuruti firman Tuhan itu atau tidak. Nah, karena itu biar pagi hari ini kita banyak bicara soal kekudusan. Di mana Tuhan itu ingin hidup kita menjadi kudus. Nah, beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama, kekudusan itu adalah sebuah pilihan. Kekudusan itu adalah sebuah pilihan. Di mana kita memilih. Maka tadi saya bilang ini yang namanya peperangan rohani. Peperangan rohani itu adalah sebuah proses pilihan. Anda mau memilih apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Atau Anda mau memilih jatuh di dalam kenajisan. Saudara, pilihan hidup kita. Pilihan kita itu menentukan di mana Anda tinggal dan apa yang mendiami Anda. Pilihan kita itu menentukan di mana kita tinggal dan apa yang mendiami kita. Kalau hari ini kita memilih kebenaran, maka saya percaya kita tinggal dalam kebenaran. Dan kebenaran itu hidup dalam hidup kita. Kita memilih untuk kudus, maka kekudusan yang akan tinggal terus dalam diri kita. Nah, ini adalah pilihan hidup kita. Saudara, iblis suka menawarkan banyak hal. Ya, anak panahnya diluncurkan dalam hidup kita. Tujuannya adalah membuat kita menjadi najis dengan banyak tawaran-tawaran dosa. Tapi pilihan kita itu menentukan. Jadi ingat, prinsip daripada kekudusan yang pertama itu adalah pilihan. Saudara dan saya harus memilih apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah. Itu ada dalam pilihan hidup kita. Sehingga saya percaya kalau pilihan itu terus mengingatkan diri kita terus. Ya, mengingatkan diri kita terus. Maka kita akan tahu bahwa pilihan kita itu begitu berharga. Amin, saudara. Anda ini adalah satu yang ditebus dari cara hidup yang sia-sia dengan darah yang mahal katanya. Ya, semakin Anda kudus, semakin murni. Murni itu semakin mahal. Ya, semakin murni semakin mahal. Maka Anda semakin murni dalam Tuhan, maka semakin mahallah hidupmu.
Karena apa? Karena di dalamnya mengalir darah penebusan Kristus yang membuat kita menjadi suci. Amin, saudara. Jadi prinsip yang pertama, kekudusan itu adalah pilihan. Lalu yang kedua, kekudusan itu bukan sebuah standar, tapi kondisi. Banyak kali orang pikir dengan cara berpakaian yang standar, oh inilah pakaian kudus. Belum tentu, saudara. Pakai aksesoris, pakai kalung, salib bahkan. Oh saya pakai kalung salib maka saya disebut kudus. Oh belum tentu, saudara. Saya pergi ke gunung misalnya, di gunung saya 1 bulan gak pulang turun gitu, saya disebut kudus. Oh belum tentu juga. Saya bertapa begitu, saya disebut kudus. Belum tentu juga. Kekudusan itu bukan sebuah standar. Tapi kekudusan itu sebuah kondisi. Di mana di tengah-tengah sekitarmu berbuat dosa. Anda di situ tapi Anda tetap memilih untuk hidup benar. Itu kekudusan. Sementara teman-temanmu berbuat curang, berlaku tidak jujur. Tapi Anda tetap menjaga kekudusan. Anda tetap menjaga kebenaran. Nah itu disebut kudus. Teratai itu bunganya bagus banget. Tapi bertumbuhnya itu di air yang kotor. Di air yang bau, itu bertumbuhlah teratai. Ya di sekitarnya banyak dosa, begitu dosa dihargai, dosa dihormati. Tapi Anda tetap menjaga yang namanya kekudusan Tuhan. Anda tetap berlaku benar. Nah disitulah kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dimanapun Anda berada, saudara, kekudusan itu bukan lagi, oh kamu harus menolong saya, nggak perlu saudara. Kekudusan itu pilihanmu. Halo amin saudara. Banyak godaan di sekitar saudara, nggak perlu salahkan godaan. Keputusan kita, keputusan saudara untuk hidup benar, itu kekudusan. Di tengah-tengah dosa dihormati, muncullah kebenaran yang tidak mengkompromi dengan dosa. Itu kekudusan. Jadi dimanapun Anda bisa berlaku kudus, sebab Tuhan itu menyertai Anda. Dan Ia akan memampukan Anda untuk hidup dalam kekudusan. Amin saudara. Yang ketiga, kekudusan itu selalu dimulai dari dalam hati kita. Kalau Anda dikenal kudus, benar, ya Anda dikenal benar. Bukan karena maaf ya kata menjilat. Kadang-kadang manusia itu punya kecenderungan itu kepingin kelihatan baik. Ya di depan orang kelihatan baik karena ada bos, ingin dipuji dan lain sebagainya. Oh kekudusan itu bicara soal keputusan hidup kita seorang diri. Ada orang atau tidak ada orang, hiduplah kudus. Ketika Anda sendiri dengan komputer Anda di malam hari tidak ada yang tahu apa yang Anda lihat. Itu keputusanmu menentukan. Anda sedang masuk ke situs apa di situ. Saudara, itu keputusan hidup kita. Kekudusan itu bukan karena dilihat orang, tapi kekudusan itu adalah keputusan dari hidup kita. Saya percaya orang yang menjaga hidupnya kudus, menjaga hidupnya benar, dari dalam hidupnya, maka reputasinya itu akan otomatis membangun dirinya sendiri. Kalau Anda hidup benar, maka reputasimu itu akan membangun dirinya sendiri. Secara otomatis. Anda dikenal baik memang karena baik. Bukan karena sedang menjilat. Bukan karena sedang ada bos. Anda itu baik, kudus karena memang aku ini kudus. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, aku kudus. Itu prinsip kebenarannya saudara. Sehingga kita ini sungguh-sungguh bisa hidup di dalam kebenaran. Nah, dalam kekudusan itu apa yang terjadi? Coba. Akibat dari kalau Anda memilih kekudusan. Tadi kita sudah belajar prinsipnya. Sekarang kalau kita tinggal dalam kekudusan, apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah Ibrani 12 ayat 14 dikatakan. Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan begini. Ya Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan begini, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Itu bicara sebuah pilihan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka yang pertama, waktu Anda tinggal dalam kekudusan, Alkitab berkata Anda akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu adalah kebutuhan setiap hari setiap orang. Supaya apa? Dari melihat Tuhan itu kekuatan Tuhan tercurah dalam hidupnya. Melihat Tuhan membuat kekuatan kita diperbarui. Karena itu kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan.
Jadi ketika Anda tinggal dalam kekudusan, Anda akan melihat Tuhan. Amin, saudara. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, membuat kita ini masuk dalam sebuah promosi. Kekudusan itu membuat kita masuk dalam sebuah promosi. Saya percaya Tuhan itu sangat dipengaruhi dengan yang namanya pilihan untuk hidup kudus. Sesuatu yang dipercaya, kekudusan di tempat yang tersembunyi sekalipun, itu menarik perhatian Tuhan. Daud ketika dia diberi tanggung jawab untuk menjaga 2 atau 3 ekor kambing domba yang gak terlalu banyak. Ketika salah satu diambil oleh binatang buas, dia kejar binatang buas itu. Waktu dia kejar itu bukan karena dia dilihat bos, enggak, itu adalah sebuah tanggung jawabnya. Saya percaya ketika tidak dilihat orang itu, Daud melakukannya. Ya, itulah sebabnya ketika Tuhan melihatnya, Tuhan itu akan mempromosikan Daud. Sejak hari itu saya tahu yang akan menggantikan Saul adalah Daud. Karena apa? Daud dapat dipercaya. Saudara, kekudusan itu adalah bagian bagaimana Anda dapat dipercaya. Saya percaya bahwa Tuhan akan tertarik kepada sebuah kekudusan yang engkau hidupi. Dan itu akan mendatangkan namanya promosi dari Tuhan. Sementara yang lainnya hanya ingin dilihat orang lain. Tetapi pada kenyataannya mereka banyak sekali melakukan pelanggaran. Mungkin mata manusia tertutup, tapi mata Tuhan tidak pernah tertutup. Mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang yang menjaga kekudusan. Karena itu jagalah kekudusan hidupmu, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Karena itu pagi hari ini, mari kita sama-sama mengambil sebuah keputusan. Aku mau hidup kudus, aku mau hidup benar, aku mau menyenangkan Tuhan. Maka pertama Anda akan melihat Tuhan. Lalu yang kedua, promosi itu akan datang dalam hidup Anda. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita berseru kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau mulia. Mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus. Kudus kolat kudus ya Tuhan. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau mulia. Mulia bagimu. Sekali lagi, sembah kudusku, sembah kudus. Kudus, kuduslah Engkau, amin, amin. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau mulia. Mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, oh bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari bawa hidupmu menyembah. Oh, kiara lama sandaramu. Haleluya. Engkau agung dan mulia, layak disembah. Kiara lama-lama ya shandararamu. Hati kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu atas hidup kami. Oh, thank you Lord, thank you Lord.
Terima kasih ya Tuhan. Biar hidup kami boleh menyenangkan-Mu. Karena kami terus memilih untuk tinggal dalam kekudusan-Mu. Biar kekudusan itu menjadi bagian yang penting. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Seperti kata firman-Mu seperti itu, biar kami sungguh-sungguh menjaga kekudusan-Mu. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Kalau Tuhan berkata kuduslah kamu, maka sebab aku kudus, maka Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kami hidup kudus, hidup benar, hidup menyenangkan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, supaya kami boleh bisa melihat Tuhan, supaya hidup kami terus mengalami promosi yang datangnya dari Tuhan. Lakukan keajaiban di hidup kami ya Tuhan, oleh karena kami kudus. Biar pagi hari ini saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Izinkan Tuhan boleh bergerak dalam hidupmu, apapun yang kau alami. Percaya bahwa engkau tidak pernah sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang aku berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sakit. Oh, terima kesembuhan. Orang-orang yang sakit bagian telinga yang bengkak. Dalam nama Yesus aku berkata, telinga yang bengkak kembali menjadi normal di dalam nama Yesus. Mungkin ada bagian mata yang sakit, mata memerah. Aku berdoa Tuhan jamah mata ini supaya menjadi normal dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang kena kanker, baik yang di kelenjar getah bening atau di usus, di paru-paru, aku berkata dalam nama Yesus, terima kesembuhan, alami kesembuhan daripada Allah mengalir atas hidupmu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oh, aku berkata sekarang dalam nama Yesus, untuk bagian-bagian tulang yang tidak pada tempatnya, sklerosis atau terjadi bengkokan di tulang-tulang, aku berkata dalam nama Yesus, I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan supaya tulang-tulang ini menjadi normal pagi ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa untuk rumah tangga yang hancur. Yang mungkin hari ini komunikasi sudah hilang, bahkan memutuskan untuk bercerai. Aku berkata dalam nama Yesus, aku batalkan perceraian pagi ini dalam nama Yesus. Supaya Tuhan engkau menjamah keluarga ini. Oh, beri anggur yang baru, sukacita yang baru. Untuk mereka ini boleh berkumpul bersama-sama, bersatu, suami, istri, anak-anak. Tetap dalam keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jadi keluarga yang harmonis. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk setiap orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, biar mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Pekerjaan yang bangkrut. Karena keadaan, Tuhan hamba berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati setiap ini. Bahkan orang-orang yang terlibat hutang, aku berkata dalam nama Yesus dipulihkan. Ampuni cara hidup kami yang salah. Tapi hari ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan pulihkan orang-orang ini dalam nama Yesus. Supaya mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Supaya kami boleh terus bertahan, boleh hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Maka kami akan melihat Tuhan dan hidup kami akan mengalami sebuah promosi. Terima kasih Bapa, kuserahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Wah, senang sekali untuk menyampaikan kebenaran firman Allah ya buat Anda semua. Biar pagi hari ini semua mengambil sebuah komitmen untuk tinggal dalam kekudusan Tuhan. Amin. Dan saudara bisa ikuti terus acara Kurenungkan Firman-Mu ya tiap hari Senin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah. Ajaklah keluarga, handetolan saudara-saudara untuk ikuti acara ini. Bagi saudara yang belum subscribe, belum tekan loncengnya, lakukan itu karena supaya Anda bisa terupdate dengan acara-acara yang memberkati kerohanian saudara. Untuk itu sampai ketemu minggu depan Senin pagi. Kita akan bersama-sama sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Bye-bye.